Cari gadget murah berkualitas? Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita ini bisa datang ke masjid karena hidayah Allah. Di antara ribuan orang yang keluar dari rumahnya, ternyata Allah memilihkan antum-antum semua untuk datang ke rumah Allah. Jalan yang macet, saya tadi naik ojek terpaksa karena mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya alhamdulillah ada tukang ojek. Gimana kalau nggak ada tukang ojeknya? Ngomong nggak mau nganter. Ya hanya jalan kaki Ustaz. Makanya alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Dan subhanallah, Allah tuh kasih pahala orang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi dia. Al-ajru biqadril masyaqqah. Nggak sama yang naik ojek sama yang naik mikrolet, pahalanya sama. Yang naik mobil pribadi sama AC, sama satu naik mobil yang distarter 5 kali baru hidup. Itu insya Allah sampai ke masjid ini syukurnya lebih besar daripada yang naik mobil pakai AC. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Perkara pulang gampang, Allah kata dia. Harusan Allah nanti pulang. Sekarang ikut kajian dulu, masya Allah. Alhamdulillah yang memberikan hidayah kepada kita, kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Semoga doa ini, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, itu adalah bacaan para penghuni surga. Semoga kita juga bisa baca itu kelak nanti. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya para pendakwah, imamnya para anbiya wal mursalin, manusia yang sempurna yang Allah ciptakan untuk menyampaikan agama Allah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah. Bagaimana peran Khadijah begitu besarnya demi sampainya dakwah ini kepada kita, dengan hartanya, dengan segala kemampuannya. Khadijah lah yang mendampingi Rasulullah SAW di masa sulit beliau. Ketika kaumnya meninggalkan Rasul SAW, memboikot beliau, Khadijah tetap memberikan kasih sayang dan pelukan hangatnya untuk Rasulullah SAW. Salah satu tauladan untuk para istri, bagaimana dia mendampingi suaminya dalam mengarungi kehidupannya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri beliau yang lain, untuk Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi buat kita. Kita tahu tuh bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamar mandi, apa yang beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau keluar dan masuk rumahnya. Itu hadis-hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkannya.
dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri beliau, yang terutama untuk Fatimah radhiyallahu taala anha, dan untuk cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang terutama untuk Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu taala anhum. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tanggal berapa? Tanggal 24. 26. Tanggal 6. Masih ada yang tanggalannya tanggal 6. Ganti tanggalannya. Tanggalnya 24 Muharram 1437 Hijriah. Tema kita adalah 1001 jalan menolong agama Allah. Kalau setiap jalan kita bahas dalam 1 menit, berapa menit kita butuh? 1001 menit. Berapa jam tuh ya? Itu bisa bayangin. Kita kayaknya makan malamnya sambil sahur nanti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita akan bahas yang bisa kita bahas. Apabila kita melihat kondisi umat manusia dan umat Islam. Umat itu ada 2. Kalau kita baca buku-buku tentang dakwah, ada yang disebut ummatul ijabah, ada yang disebut ummatul dakwah. Ada umat ijabah, yaitu umat yang sudah menjawab dakwah. Ada umat yang sudah masuk Islam. Ada umat yang masih perlu didakwain terus. Dan umat yang sudah masuk Islam ini tetap harus didakwahi. Tapi ada cara-cara yang mungkin berbeda ketika berdakwah kepada mereka dan berdakwah dengan orang yang sudah masuk Islam. Dan bila kita melihat kondisi dunia, saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia, subhanallah, umat Islam itu benar-benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tada'a alaikumul umam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Orang-orang tuh hampir-hampir mengeroyok kalian, seperti orang yang mengeroyok makanan, yang saling manggil, yuk makan. Kita nanti lihat, kita makannya ini prasmanan apa kotakan? Tanyak doang. Hah? Prasmanan, hati-hati. Prasmanan itu banyak orang yang maunya sendiri. Nggak tahu di belakang masih ngantri, dia habisin aja yang depannya. Kan rezekinya beda-beda. Lihat tuh, belakangnya masih banyak orang. Orang kalau makan satu nampan tuh biasanya saling panggil ya. Kalau baru 3 orang ya, sini, satu lagi. Kurang, satu lagi, terus. Seperti itu yang akan terjadi dengan umat Islam. Musuh-musuh itu akan mengeroyok umat Islam. Seperti orang yang lagi mau makan bareng. Para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kita dikeroyok pada waktu itu karena jumlah kita sedikit. Seharusnya orang yang dikeroyok itu jumlahnya sedikit. Seharusnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir. Kalian pada waktu itu banyak. Banyak. Walakinnakum ghutha'un kaghuthaa'is sayl. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan di lautan, di banjir. Nggak punya pegangan. Nggak berbobot Islamnya. Nah, Islam cuma asal Islam. Banyak orang Islam di Indonesia, yang hampir 90%. Tapi yang ke masjid berapa persen? Kita tanya sama takmir masjid sini, Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin itu masjidnya orang-orang yang hijrah. Berapa kalau salat duhur di sini berapa? Hah? 2 sok, masya Allah. Salat maghrib 4 atau 5. Itu berapa persen yang sholat? 15%, alhamdulillah.
sisanya non muslim. Nah, ke masjid gitu. Nah. Yang belum ke masjid sisanya. Masih banyak berarti. Tugasnya takmir Masjid Muhajirin ini berat. Harus paling tidak ya 50%. Dan kalau 50% aja masjid ini kayaknya udah sampai di luar. Jamaah, tugas itu berat. Ini seperti itu kata Rasulullah SAW. Banyak tapi nggak berbobot. Nggak perhatian sama Islam, nggak datang ke rumah Allah, duitnya juga buat yang macem-macem. Ada sebagian orang yang Masya Allah, kalau sumbangan untuk karaoke keluar duitnya berapa? 2 juta. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau didatangkan? Fulanah mau. Anak kasih 10 juta. Masjid 10.000. Model-model kayak gitu tuh nggak ada bobotnya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis tentang dikeroyoknya umat Islam ini oleh musuh-musuhnya. Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuh nggak lagi takut sama kalian. Dulu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam jarak berapa kilometer musuh dengar ada umat Islam udah ketakutan. Tapi sekarang di negeri Islam sendiri nggak ada yang takut sama umat Islam. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan melempar di hati kalian satu penyakit namanya wahan. Sahabat bertanya, "Waman wahan ya Rasulullah?" Apakah wahan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Terus semua aktivitasnya dinilai dengan duit. Yang menjadi moto dia, time is money. Bapak duit. Bang, kajiannya, aduh, nggak dapat duit ke sana. Betul jemaah. Ada seorang muslim di Jember nih kejadian. Ada seorang pas sudah adzan dia mau pulang, padahal dekat masjid. Kata sahabatnya, "Ente sholat di sini." Jadi anak mau jalan. Syuf, ente sholat di sini. Yang sholat maghrib di sini dapat 50.000. Benar kata dia. Iya kata dia. Ya bismillah. Sholat cuma. Itu sama sahabatnya dikasih fulus 50 betul. Nanti kasihkan ke dia 50.000. Ente kalau sholat maghrib di sini, sholat isya di sini, dan sholat subuh dapat 150.000. Masya Allah, enak banget ya. Dikasih pulang, kasih duit. Kita bisa bayangin kalau semua yang sholat di masjid sini dikasih duit 50.000. Kira-kira sampai mana yang sholat? Bisa sampai jalan-jalan sholat tuh cuma. Orang luar pada datang semua mau sholat di sini. 50.000. Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Apa mau dibawa mati tuh duitnya? Nggak bakalan. Yang kita bakal bawa tuh sholat kita, yang akan mendampingi kita dalam kubur. Maka kalau kita melihat kondisi umat Islam itu banyak yang hidupnya hanya seputar rumah, restoran, tempat kerja, toilet, rumah lagi. Terus seperti itu. Makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Apa bedanya sama kerbau? Kita lihat kerbau. Kerbau itu kerja untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk kerja. Dia gitu aja. Dia dikasih makan sama bosnya, makan. Habis makan, kerja. Habis kerja, kenapa dia semangat kerja? Karena mau dikasih makan. Setelah makan dia buang. Setelah itu kawin, punya anak. Udah seperti itu. Banyak di antara kaum muslimin yang hidupnya seperti ini. Dan ini tugas kita. Bagaimana orang yang jauh dari masjid bisa dekat ke masjid? Bagaimana saudara-saudara kita yang muslim tapi nggak sholat bisa sholat? Bagaimana wanita-wanita yang mungkin nggak berbakti sama suaminya bisa berbakti sama suaminya? Bagaimana wanita-wanita yang nakal itu bisa kembali menjadi wanita-wanita yang solehah? Dan itu adalah tugas kaum muslimin. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian beramar ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Seorang muslim ya seperti ini. Ketika melihat satu kebaikan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, dia tidak melakukannya, kita perintahkan. Ada orang kadang-kadang masuk masjid langsung duduk. Ya, kita lihat. Ya, kalau kita bisa sampaikan, Mas, sunnahnya masuk masjid tuh tahiyatul masjid, di rumah Allah. Nggak etis kalau kita langsung duduk. Kita sampaikan. Tak perlu tanhauna 'anil munkar. Melihat kemungkaran, dia tidak ngomong, nggak ada urusan sama dia. Dia bukan keluarga anak kok. Bukan saudara anak lah, dia saudara inti. Muslim, iya, saudara. Kalau sesama muslim itu. Ada kalau ke masjid, lihat anaknya tetangga rame-rame, nggak disuruh diam. Kenapa? Bukan anak-anak, Ustaz. Subhanallah. Bapaknya dia tuh saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di situ kita suruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Tentu syaratnya adalah beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di antara semua profesi di muka bumi ini, profesi yang paling mulia adalah menyampaikan agama Allah, membantu bagaimana agama Allah ini bisa sampai. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak da'a ilallah? Ingat, da'a ilallah. Da'a itu berdakwah kepada Allah. Orang yang paling baik adalah orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diri sendiri, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada yayasan. Tidak. Da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Siapapun orangnya, kemanapun dia berdakwah kepada Allah. Inti mau ikut anak, nggak ikut anak, nggak ada urusan. Anak cuma mengajakmu ikut Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Muhammad alaihi salatu wassalam, berdakwahlah, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan Muhammad, ini jalanku, aku mengajak ila Allah, kepada Allah, ala basir, di atas ilmu dan amal saleh. Ana wa man ittaba'an, aku bersama orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dakwahnya itu ilallah, bukan dakwahnya untuk cari fulus, untuk cari popularitas. Kenapa ente belajar? Enak jadi ustaz. Apa enaknya? Lu kemana-mana dijemput, kasih makan. Bukan ilallah itu dakwah. Dakwahnya untuk kenikmatan dunia. Apa bedanya engkau dengan orang-orang yang mencari dunia? Beda banget. Dosanya lebih besar. Karena dia menjadikan agama tunggangan mencari dunia. Tapi seorang mukmin, dakwah dia ilallah. Wa 'amila shalihan, dan dia beramal soleh. Ini juga penting. Ketika seorang mau berdakwah, paling tidak dia harus beramal soleh. Tapi Ustaz, gimana Ustaz? Ana ini belum beramal soleh. Maksudnya, ana belum sholat malam. Boleh nggak ngajak orang sholat malam? Boleh nggak jemaah? Belum sholat malam, ngajak orang sholat malam? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dia ngajak, tapi dalam hatinya dia ingin sholat malam. Kadang-kala ada orang-orang di muka bumi ini yang bisa sholat malam tapi nggak bisa puasa sunnah. Ada. Jadi kita ngelihat dia punya sohib dia, kita lihat dia sukanya begadang. Kita sukanya tidur habis isya. Kita ngomong, ente kan susah sholat malam, susah tidur malam tuh. Usahakanlah ente itu sholat malam, pahalanya sholat malam dia jelasin ya.
Seakan-akan dia orang yang sholat malam gitu. Padahal dia nggak sholat malam. Nggak apa-apa, tapi niatnya dia ingin mengamalkan, bukan membohongi orang. Ada orang yang nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak ingin mengamalkan. Dia sekedar sebagai khatib Dimashq. Ada cerita tuh, ada cerita namanya khatib Dimashq, penceramah Damaskus. Oh, ini orang ini ceramah, khutbah Jumat. Biasanya tuh rumahnya khatib sama imam tuh di sebelahnya masjid. Rumahnya di sebelahnya. Habis sholat Jumat, si suami ini biasanya makan makanan yang enak ya, prasmanan lah semuanya. Tahu-tahu si istri dengar suaminya ceramah Jumat, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat zuhud agar tidak duniawi, agar mencari dunia untuk akhirat ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai tingkat kebaikan sampai menginfakkan yang kau cintai. Istrinya dengar di rumah. Insyaallah, kayaknya suamiku berubah ini, kata dia. Tuh makanannya dia sedekahkan jemaah ke tetangga-tetangganya. Selesai khutbah Jumat, pulang ke rumah. Hei, yo, mana makan siang? Makan siang apaan? Anak sudah sedekahkan semua tetangga. Anak pikir ente udah berubah, kata dia. Kata suaminya, anak tuh ceramah buat orang-orang Damaskus, bukan buat ente, kata dia. Subhanallah. Yang seperti ini berbahaya. Itu yang kelak akan diadab oleh Allah Jalla Jalla ketika menyuruh orang berbuat baik. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kau menyuruh orang berbuat baik, kau lupa dengan dirimu sendiri. Itu yang berbahaya. Tapi kalau kita nyuruh orang sholat malam, kita tahu pahala sholat malam, tapi sebagian orang nggak bisa, berat dia ya, karena mungkin dia pulang kerja kecapean. Tapi ada orang yang kerjanya santai, sampaikan. Tapi syaratnya ingat, orang yang mengajak kepada Allah wa amila sholihan, dia beramal soleh. Dia harus mengamalkan apa yang dia dakwakan semampu dia. Terus bagaimana Ustaz kalau dia tidak menyampaikan karena dia merasa nggak nyaman? Anak belum sholat malam, masa nyuruh orang sholat malam? Dosa 2 kali dia. Karena seharusnya dia memberitahu saudaranya tentang amal kebajikan, dia tidak memberitahu dia. Kasih tahu, mungkin dia bisa mengamalkan. Wadalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia pahalanya sama. Pernah pada suatu hari datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki minta supaya dikasih kendaraan lah, mau ikut, dia nggak punya kendaraan. Rasulullah SAW mengatakan nggak ada kendaraan, tapi coba kau berangkat ke Fulan. Kau berangkat ke Fulan, mungkin Fulan punya. Berangkat ke Fulan, dikasih kendaraan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang berbuat pahala. Maka tunjukkan kepada kebaikan, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau punya, kita akan memberi. Wa qala innani minal muslimin. Dan orang ini mengatakan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Aku muslim, menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, dia memberikan pujian kepada orang yang berdakwah dengan pujian yang masya Allah. Dia mengatakan, hadza habibullah, hadza safiyullah, hadza khiratu khalqillah. Ini orang adalah kekasih Allah, orang yang pilihan milik Allah Jalla Jalaluhu. Ajaballah fi da'watihi. Dia menjawab panggilan Allah. Wa da'an nas ila ma ajaballah fi da'watihi. Dia mengajak orang untuk mengamalkan apa yang telah dia lakukan, dan dia beramal soleh serta berkata, innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang muslim. Hadza khalifatullah, ini khalifahnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Orang yang seperti ini khalifatullah, yang dia mengajak kepada Allah, menyampaikan agama Allah. Para jamaah, tatkala kita mati, ada 3 hal yang akan menemani kita di kuburan, yang akan terus pahalanya mengalir tatkala kita mati. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Antum sampaikan. Antum udah mati terus tuh pahalanya ngalir. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika dia masuk Islam, apakah Islamnya Abu Bakar hanya untuk dirinya? Tidak. Langsung Abu Bakar menyampaikan Islam itu. Bahkan ada 5 sahabat yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja mereka? Anda kasih hadiah. 5 sahabat yang sholatnya, yang rukuknya, yang zakatnya, yang puasanya terus ada di timbangannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar yang ngajak mereka kepada Allah. Siapa itu 5 sahabat? Semuanya dijamin masuk surga. Mana yang mau angkat tangan? Angkat tangan yang jawab. Utsman bin Affan. Terus 1, ya Allah, nggak apa-apa, kasih hadiah. Yang kedua, angkat tangan mau jawab nama. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Bilal bin Rabah. Oke, nggak apa-apa. Udah nggak apa, kasih hadiahnya. Untuk mau jawab juga Abdurrahman bin Auf. Betul. Terus nggak apa-apa, 1. Hadiahnya di sini. Siapa? Zubair bin Awam. Masya Allah. Kirim sana belakang tuh. Zubair bin Awam. Siapa lagi jamaah? Masya Allah. Siapa yang jawab Talha? Kasih itu sana yang jawab Talha. Talha bin Ubaidillah. Tuh 6 nih jadinya sama Bilal bin Rabah ya. Tuh pahalanya ada di mana? Abu Bakar Siddiq. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Orang dapat hidayah lewat engkau. Allah membuat hidayah kepada fulan gara-gara engkau yang nyampaikan, engkau yang mengatakan, engkau yang membawa dia ke masjid. Para jamaah sekarang yang penting jamaah itu bawa ke masjid aja. Ada banyak saudara-saudara kita nggak pernah ikut kajian, ngomong aja, sudahlah, inti ke masjid dulu lah, dengarin lah, insya Allah di masjid dapat hidayah. Kita bawa ke masjid. Lalu besoknya dia dengar ustadznya menyampaikan tentang sholat berjamaah, tentang sholat subuh berjamaah. Dia sadar, ya Allah. Besok dia ke masjid. Siapa yang dapat pahala? Yang ngajak sama ustadznya dapat juga. Insya Allah kalau ustadznya ikhlas lillahi ta'ala dapat juga. Yang ngajak dapat, bagi-bagi pahala gitu aja mah. Bagi-bagi pahala. Itu lebih baik orang dapat hidayah lewat kita. Itu lebih baik daripada kita dapat hadiah humrun na'am. Humrun na'am itu apa? Onta merah. Dulu kendaraan paling mahal di Arab sana ada onta merah. Sekarang nih, makanya kalau kita lihat mobil-mobil yang mewah tuh yang merah-merah gitu. Itu lebih baik. Kita kadang-kadang ditanya, ente lebih baik mana? Dikasih mobil apa? Mobil Ferrari lah. Ama fulan dapat hidayah lewat engkau. Antum lebih senang mana? Hah? Benar? Insya Allah nggak kelihatan mobil merah. Ya kadang-kadang kita ini lebih mikir milih dunia daripada akhirat. Cuma subhanallah dia mengatakan iya. Sekarang ini Ustaz, nanti Anda cari dakwah yang lain aja. Enggak, ingat kita harus lihat bahwasanya mobil merah tuh bakal ditinggal. Kita mati bakal rebutan anak-anak kita. Tapi kalau tuh orang yang dapat hidayah lewat kita, kita mati datang tuh amalan itu terus. Dia sholat, dia ruku, dia sujud. Kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Para jemaah, siapa yang tahu dengan Sa'ad bin Mu'adz? Anda kasih hadiah. Tahu aja, ya di situ. Masya Allah, kirim ke belakang tuh. Sa'ad bin Mu'adz tuh sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Dia masuk Islam umur 30 tahun kira-kira. Dan meninggal umur 36 tahun. Tapi arsy Allah bergetar. Kita kadang-kala 50 tahun Islam, nggak ada yang kita berikan untuk Islam. 60 tahun Islam, apa yang kau berikan kepada Islam? Nggak ada. Tapi Sa'ad bin Mu'adz, subhanallah, ketika dia masuk Islam,
Dia mendatangi kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kata dia, ingat, kalian tahu siapa aku, kata Sa'ad bin Mu'adz. Mulai saat ini haram bagi aku untuk berbicara sama kalian semuanya sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam semua kaumnya. Subhanallah. Pahala Sa'ad bin Mu'adz, satu kampung masuk Islam gara-gara Sa'ad bin Mu'adz. Ketika perang Badar, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Asyiru alayya ayuhan nas." Kasih aku pendapat bagaimana kita menghadapi mereka, atau pulang, atau gimana? Abu Bakar ngomong, Umar ngomong, Mikdad ngomong, Rasul SAW masih minta pendapat yang lainnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Faka'annaka ta'nina ya Rasulullah." Seakan-akan yang kau maksud itu kami, orang-orang Ansor. Kok nggak ada suaranya orang-orang Ansor? Kata Sa'ad bin Mu'adz, kita telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau menyeberangi lautan, kita semua akan ikut menyeberang bersamamu. Akhirnya Rasulullah SAW begitu semangat dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan, ketika tahun kelima Hijriah, Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, kena panah. Kena panah nyasar, akhirnya dia meninggal dunia. Itu arsy Allah Jalla Jalla bergetar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana menolong agama Allah ini agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, agar orang-orang yang di kampung kita yang belum kenal dengan Allah, yang mungkin sebagian Islamnya masih abangan, yang tidak pernah mengerti dengan hukum-hukum Allah, jadi ngerti. Banyak cara. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Menjadi ustadz ya harus belajar. Tapi kalau menyampaikan, ya kita hadir kajian ini, dengar nih, dengar ustadz menyampaikan sesuatu, langsung kita sampaikan. Pulang, ingat antum dengan kisahnya tuh orang yang mendengarkan ustadz lagi ceramah menyampaikan fadilah subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Itu orang awam ya. Dengerin, masya Allah, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman subhanallah bihamdi subhanallah. Itu orang masya Allah dengar ustaz nyampaikan itu, selesai sholat datang ke ustaz, "Ustaz tolong catatkan tuh hadis buat aku." Catatin sama ustaz, dihafal. Subhanallah, ini orang awam setiap ketemu orang disampaikan, mas di Arab sana, nanti mau anak kasih amalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatan lirrahman subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Yang hafal anak kasih hadiah. Ya. Masya Allah, kirim ke sana. Ada yang hafal juga di sini. Nggak jadi kan? Kok nggak jadi? Jadi nggak hafal, hilang hafalannya. Nah, antum belakang. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum, kirim ke belakang situ. Masya Allah. Jemaah, orang ini setiap ketemu orang, oke, kita tanya, siapa yang sudah menyampaikan hadis ini kepada orang lain? WhatsApp. Sekarang dakwanya beda sekarang. Kalau WhatsApp mah habis bukunya semua. Pada kopas ya. Tapi dia sampaikan, masuk ke supermarket, lagi jualan nih, lagi mau bayar dia, mas mau saya kasih amalan. Insya Allah. Iya, kasir kan masa mau nolak, nggak mau, itu kan nggak mau. Dia pasti ngomong iya gitu kan. Padahal dia mau nggak mau, ya orang ini beli sama anda, masa anda mau tolak? Sampaikan seperti itu. Naik mobil, naik bis kota,
duduk di sebelahnya Allah. Kita ngeliat kadang-kala orang awam tuh semangatnya lebih dari ustaz. Iya jemaah, datang ustaz kadang-kala diam aja gitu, jaim, jaga image. Kalau nggak ditanya orang nggak jawab tuh. Ada gitu tuh modelnya. Tapi ini enggak, orang itu ngomong, mas mau saya kasih amalan, kasih amalan. Sampai suatu saat Syekh menceritakan dia pingsan, koma, dibawa ke rumah sakit. Ya. Ketika turun dari ambulan naik ke yang didorong tuh apa? Kereta dorong ya, bukan kursi roda, tandu ya, tandu yang didorong tuh. Dia dalam kondisi dokter sudah buka dadanya, periksa ya. Ketika dia membuka matanya, dia lihat dokter. Dia mengatakan, ya Tobi, qala Rasulullah SAW. Jamaah, kita itu insya Allah penutup hidup kita itu apa yang sering kita ucapkan. Orang yang suka dengan kemaksiatan, ada orang yang mati yang diucapkan itu, ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Karena kerjanya cuma itu yang diucapkan. Ada yang seperti itu. Ada yang kerjain nagih utang, fulan udah bayar belum? Fulan udah bayar belum? Mati, mau mati nih nazar, itu yang diucapkan nanti. Tapi ketika seorang membasahi lidahnya dengan zikrullah, dia mati dalam kondisi seperti itu. Dia katakan, ya Tabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Lalu dia menghembuskan nafasnya terakhir. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Maka kita sampaikan, jangan pernah meremehkan orang ketika berdakwah. Jangan pesimis melihat orang, nggak mungkin mah dia dengar dakwah anak, nggak mungkin, subhanallah. Seorang muslim itu tidak boleh pesimis. Serahkan semuanya kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW turun dari Taif, Nabi SAW berangkat ke Taif. Orang Taif itu kasar-kasar. Sampai sekarang kalau kita ke Taif, ada masih tabiat orang Taif. Tapi Rasulullah SAW berdakwah berangkat ke Taif. Ternyata dakwah beliau tidak diterima. Beliau dilemparin batu, beliau terluka. Akhirnya beliau balik ke dalam kota Mekah. Masuk dalam kota Mekah, prosesnya cukup panjang karena beliau diusir, kemudian masuk kembali ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah, mulai beliau berdakwah. Ketika itu musim haji, tahun 10 kenabian. Setiap ada kabilah yang haji kan modelnya itu grup-grup ya, jemaah haji itu grup kabilah fulan, grup kabilah. Rasul SAW datang ke setiap kabilah yang datang. Dia datang, dia tawarkan tentang agama Allah ini, ditolak. Berangkat lagi ke kabilah kedua, ditolak. Yang ketiga ditolak, keempat ditolak, kelima ditolak. Tapi apa beliau putus asa? Beliau datang ke kabilah yang keenam, beliau berdakwah, ditolak. Ke yang ketujuh ditolak, ke-8 ditolak, 9 ditolak, 10 ditolak. Beliau tidak berhenti. Jangan mengatakan batasan, sabar itu ada batasnya. Sabar kan ada batasnya. Nah, kalau boleh kita mengatakan sabar itu ada batasnya, batasnya itu umurnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Karena Nabi Nuh baru memohon kepada Allah agar kaumnya dihancurkan setelah berapa tahun? Setelah 950 tahun. Setelah berdakwah sebanyak itu, beliau udah gak kuat menghadapi kaumnya, baru beliau berdoa, ya Allah, la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau sisakan seorang kafir pun di muka bumi. Itu doa Nabi Nuh memang. Setelah 950 tahun. Jadi antum kalau sudah dakwah 950 tahun, boleh ngomong, udah lah, doa sama Allah supaya hancurkan orang. 10 kabilah didakwain, gak ada yang nerima. Rasul terus berdakwah ke yang 11, 12, 13, 14, 15 ditolak. Tapi beliau tidak putus asa. Kemudian beliau ketika itu sedang di Mina. Orang-orang lagi lempar Jumratul Aqabah. Selesai lempar Jumratul Aqabah, mereka cukur tahlil. Dilihat ada 6 orang pemuda-pemuda dari orang-orang Ansor. Datang Rasulullah SAW kepada 6 orang itu, menawarkan dirinya kepada mereka, menjadi membacakan ayat-ayat Allah. Dari 6 orang ini, salah satu penyebab adanya Indonesia, jemaah.
Belum bisa bayangkan. Orang-orang Ansor yang 6 itu. Yang dia masuk Islam. Kemudian Rasul SAW hijrah ke kota Madinah. Mulai dari Madinah Rasul mengirim utusan-utusan. Tapi Rasulullah SAW melalui perjuangan yang panjang sekali. 15 kabilah semua menolak dakwah Rasulullah SAW. Jangan meremehkan orang. Melihat orang, ya kayaknya nih anak muda nih, ya nggak bisa ya. Ingat, ada seorang wanita di Amerika. Dari Yaman dia. Kan banyak orang-orang yang meninggalkan negeri Yaman ya. Karena kondisi negerinya perang terus. Pada waktu itu berangkat ke Yaman nih perempuan. Subhanallah, nih perempuan dikatakan di sana ya ilmunya sedikit. Dia datang ke seorang ustaz. Ustaz, tolonglah Ustaz dibikin open house buat orang-orang kafir. Karena di Yaman dia biasa melihat kondisi orang-orang sholat, adzan, yang sampai Amerika hilang tuh semua. Dilihat orang semua tenggelam dalam kemaksiatan, dalam kekafiran dan kesyirikan. Maka nih perempuan ingin ustadznya bikin open house. Ustadznya pesimis. Kata ustadznya, dah orang-orang gak bakal dengerin tuh, dah. Kita dakwah di masjid aja lah. Kayak gitu tuh kata ustadz. Akhirnya setelah waktu berlalu, perempuan ini ngumpulin duit ternyata. Sampai dia punya duit, dia bikin open house. Dia bikin open house, kan disediakan makan semua macam-macam. Dia datang ke ustadznya, Ustaz, ente di sini. Ana sudah bikin open house, ente yang ceramah, ana nggak bisa ceramah. Kata saya, oke siap. Dan ustadznya mau enaknya doang. Dia datang ke tempat itu. Mulai ustadznya ceramah, menjelaskan tentang Islam. Karena terus terang banyak orang-orang kafir yang tahu Islam lewat lisan orang kafir. Sehingga Islam dalam pandangan mereka agama yang buruk. Subhanallah. Sampai kemarin seorang teman cerita, Ustaz, anak tahun 90-an itu di Inggris. Enggak, tahun 83 dia di Inggris. Dia katakan kebanyakan penduduk London itu ateis. Gereja itu sepi, kosong. Anak lihat. Anak tanya sama teman-teman, percaya sama Tuhan? Enggak percaya sama Tuhan. Mereka itu. Akhirnya tidak ada. 2 menit lagi bikin open house, subhanallah. Datang tuh orang-orang kafir. Ya dia kasih makan ini tuh. Ini ustadznya menyampaikan tentang Islam, subhanallah. Banyak yang masuk Islam. Sampai seorang wanita minta mic, dia mengatakan, kata dia, aku akan menuntut kalian di depan Allah. Kenapa kalian tidak menyampaikan ini kepada kita dari dulu? Bapak ibu anak mati kafir gara-gara kalian. Gara-gara tidak menyampaikan. Pada tugas seorang muslim, sampaikan nih. Jangan mengatakan tuh orang, ya mungkin orang itu nggak mau sampaikan dulu. Banyak orang yang punya tetangga non muslim, tapi nggak pernah tahu tentang Islam, nggak pernah dia dakwahkan kepada dia tentang Islam. Ustaz, kita kan nafsi hidupnya, subhanallah. Seorang muslim itu ud'u ila sabili rabbih. Ajaklah kepada jalan Rabb. Diajak. Semampu kita. Tuh perempuan mampunya bikin open house. Nah, ada seorang yang mampunya, ana Ustaz cuma bisa bikin tulisan. Kalau tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ana mungkin kalau nyampaikan nggak bisa, Ustaz. Ana mau bikin tulisan itu di kertas yang bagus, dicetak. Dia bagiin ke jamaah. Dia sebagai bos, dia kasihkan ke karyawannya. Ini termasuk membantu agama Allah. Dan kita azan dulu. Menolong agama Allah bisa lewat kertas. Kita bikin tentang zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat kan ada yang 1 lembar ya. Bikin yang kertasnya bagus tuh, dan gak gampang lecet. Cetak. Saya melihat dulu di kota Madinah waktu kita masih mahasiswa, ada orang tua. Orang tua itu udah putih jenggotnya, biasanya pakai tongkat dia ke masjid. Mesti dia bawa zikir pagi sore dan zikir setelah sholat itu. Dia bagiin ke tiap orang yang kan jemaah haji, jemaah umroh kan banyak, dia kasih. Kerjaannya cuma itu tiap hari. Ya kalau kita punya duit untuk itu, kita bikin. Anda nggak bisa berdakwah, mungkin Anda bisa bikin itu. Bikin bismillah, bikin stiker. Umpamanya di tempat-tempat banyak orang nunggu,
Gimana contohnya? Di halte. Di halte tuh tulisannya iklan dunia semua. Iklan sumur bor, iklan apa? Sedot WC. Kenapa kita nih kok nggak bikin? Tempelkan di situ. Orang sumur bor boleh, masa kita cuma ngasih amalan nggak boleh? Boleh nggak? Hah? Kalau nggak boleh kan ada yang nyabut nanti. Cabut nggak apa-apa. Tapi kita bikin seperti kalau nggak kita di rumah sakit itu subhanallah jemaah. Saya sampai sekarang masih menghayal, belum bisa. Kepingin rumah sakit Islam atau umum tuh bikin perpustakaan, kantong perpustakaan yang antum tahu yang modelnya untuk naruh apa sandal ya, sandal atau apa, bikin antum di depannya pas tempat orang-orang nunggu itu beberapa buku, taruh Al-Quranul Karim, taruh buku zikir untuk orang-orang yang sakit. Karena orang kalau nunggu itu mesti bosan. Kalau ada bungkusan koran, bungkusan kacang pakai koran tahun 90 korannya, itu dia buka jemaah. Dia baca tahun 90 padahal sekedar menghilangkan kejenuhan dia itu menanti. Kenapa kok nggak kita pasang tuh bikin? Dan beberapa rumah sakit di Madinah itu masya Allah ada stiker ya, mungkin di sana boleh nempel stiker. Stiker tulisannya imla waqtul intidhar bil istighfar, istilah waktu menunggumu dengan istighfar. Orang tuh ketika melihat astagfirullah, astagfirullah, karena dia dalam kondisi jenuh dan bosan. Coba kita bikin di rumah sakit Islam, karena terus terang rumah sakit Islam sekarang orientasinya dunia juga, full semua. Seorang yang jadi perawat nih, masya Allah tuh perawat tuh seorang yang bisa memasukkan orang lain ke dalam agama Allah dan mengeluarkan orang lain dari agama Allah. Banyak. Salah satu strategi pemurtadan itu lewat rumah sakit. Orang-orang yang sakit gitu kan, ketika susah dia coba yang jadi dokter di sini jadi perawat. Ketika masuk jangan ditanya sudah minum obat belum, jangan. Tanyain bapak udah sholat belum. Masya Allah. Ini dokter apa ustaz nih? Nggak apa-apa, itu orang sakit lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Antum kalau dokter ngomong ya, bapak nih kalau ingin sembuh tolong sholatnya dijaga. Oh iya dokter, dia percaya. Tapi kalau ustaz, ustaz, tapi sakit macam-macam. Tapi kalau dokter dia takut nggak dikasih obat sama dokternya. Dikatakan itu sarana untuk berdakwah jemaah. Dan subhanallah di rumah sakit non muslim itu mesti ada salib. Dan kebanyakan salibnya itu di atas jam. Jadi saya punya teman ketika dia di rumah sakit non muslim di Malang, setiap bangun tidur dia lihat salib mesti, karena jamnya itu taruh di situ. Itu mereka mau melakukan pemurtadan lah. Dan memang rumah sakit mereka bebas mereka melakukan hal itu. Sampai akhirnya teman ini nggak tahan, karena setiap dia noleh mesti melihat itu. Dia ngomong saya mau pindah dari rumah sakit. Oh kenapa kalau pindah ke tempat lain nanti susah lagi, harus ini harus itu. Oke, saya mau tetap di sini asalkan itu diturunkan akhirnya jangan diturunkan, karena itu strategi juga untuk orang supaya keluar dari Islam. Padahal ada di antara mereka yang senantiasa datang ya, rohaniawan ya, datang namanya bapak mudah-mudahan disembuhkan ini itu. Seharusnya ada ustadz yang kayak gitu. Kita dulu di Jember mau mulai. Ingat Anda sudah bikin waktu itu proposal dari kampus ke beberapa rumah sakit, tapi tidak ada jawaban. Padahal rumah sakitnya rumah sakit Islam. Nama kamarnya itu kamar sabar, kamar ihsan, kamar iman. Masya Allah, orang kalau sudah lihat itu, tapi ternyata itu tidak dipraktekkan. Coba yang di rumah sakit berdakwah lewat sana. Yang di pasar sama, boleh di pasar. Apalagi yang jualan-jualan gorengan itu bisa berdakwah. Jualan, saya ingat dulu ada teman di Jakarta, dia jualan kebab. Dia ingin atau dia sudah mengamalkan itu. Dia cerita sama anak. Jadi di warung kebabnya itu dikasih layar ya, Ma. Kasih layar, kan sekarang banyak warung-warung yang
ada TV-nya ya, ada apa gitu. Dia kasih ayat, dikasih video-video pendek. Karena orang lagi nunggu, sekali lagi dia dalam kondisi nunggu kebabnya lagi dimasak tuh, dia nonton. Insya Allah dakwah sudah jemaah, dapat pahala. Kalau orang tuh dapat hidayah lewat dia, dapat pahala. Seorang syekh pernah cerita dalam ceramahnya, sopir taksi di salah satu negeri Arab sana. Supir taksi itu cerita sama syekh, anak dulu miskin. Anak itu kerja sebagai supir taksi, ikut orang, ada orang tua. Anak ikut, dia dapat bagian berapa persen lah. Anak nyupir, dan ketika itu anak biasa beli kaset, anak setel di taksi. Ada kaset ngaji, kaset ceramah, dia setel. Kalau penumpangnya nggak mau ya dia matikan. Tapi kalau penumpangnya mau dia biarkan. Ini salah satu strategi dakwah. Dia setel taksi. Ada yang supir taksi di sini? Mana? Itu dakwah jemaah. Kalau kita bisa mendakwain supir taksi, masya Allah. Akhirnya dia setel. Sampai dia cerita, Ana bisa beli mobil sendiri. Ketika Ana bisa beli mobil sendiri, akhirnya Ana bisa beli buku-buku. Ana punya duit, Ana bagikan kepada orang-orang. Sampai suatu hari Ana lagi nyopir taksi, ada seorang wanita yang pakaiannya nggak layak untuk Ana naikkan. Tapi nggak tahu kok Ana naikkan dia. Berhenti Ana. Ini orang melihat wanita, dalam hatinya nggak mau dia berhenti. Tapi subhanallah, Ana berhenti. Ini Allah kalau mau kasih hidayah sama orangnya, dia yang tidak ingin berhenti, tahu-tahu berhenti di situ. Perempuan itu naik di belakang sambil telepon. Di negeri Arab, bisa bahasa Arab nih perempuan. Terus telepon macam-macam, ngomong sama sohibnya, ketawa. Si supirnya ngomong, tanya, yamin wala shimal, ini ke kanan apa ke kiri? Lurus, nggak urusan tuh perempuan. Aduh, kata nih orang tua, ya udahlah, Ana setel ngaji. Karena tuh perempuan sibuk dengan teleponnya, Ana setel. Ketika Ana setel ngaji, suara telepon itu hilang. Syekh itu cerita yang Ana setel itu adalah tilawahnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, surat Maryam. Ketika sampai kepada firman Allah di ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, Takadu as-samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Perempuan itu pas waktunya turun. Ketika dia turun, itu beli di mana kaset ini? Anak kepingin beli. Dia mengatakan, aku orang Nasrani. Perempuan ini mengatakan, aku orang Nasrani. Antum ketika ngerti bahasa Arab, ayat-ayat ini menceritakan tentang takadus samawat. Hampir saja langit itu pecah dan bumi itu terbelah dan gunung itu hancur gara-gara ada orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Kata perempuan ini, dan aku mengatakan itu. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kata nih Syekh, ini ambil kaset ini, enggak, anak mau beli. Enggak, ini ambil, diambil. Usyhidu, aku menjadikan kau saksi kalau aku tidak lagi mengatakan bagi Allah itu anak. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan, sopir taksi bisa membuat orang lain merasa bisa. Kita nih jangan meremehkan kemampuan kita. Apa yang kita miliki itu yang kita dakwah. Kita di kantor, sekali lagi di tempat kerjaan kita, tempat istirahat, mungkin ada yang di mes.
kita bisa beli buku, kita bisa taruh di sana. Apa saja yang kita lakukan, insya Allah ada nilainya di sisi Allah. Keberhasilan bukan tugas kita dan bukan urusan kita. Keberhasilan itu milik Allah Jalla Jalaluhu. 'Alal mar'i an yas'a wa laysa 'alaihi idrakun najah. Kewajiban seorang hamba berusaha, berupaya untuk kesuksesan itu tugas Allah Jalla Jalaluhu. Ada cerita lain di Arab juga, karena yang kita baca ini buku-buku Arab ya. Jadi ceritanya di sono cuma. Insya Allah di Indonesia juga banyak cerita. Ketika di lampu merah ada anak muda yang lagi nyetel musik-musik ya, nge-rap sambil kepala yang goyang-goyang gitu kan. Ada seorang tua pas parkir di sebelah. Orang tua bukan seorang syekh, tapi kalau di Arab tuh semua orang pakai jenggot dipanggil syekh. Padahal dia orang awam, tapi dia punya ghairah terhadap agama Allah. Ketika lagi goyang-goyang nih anak muda, syekhnya ini ngomong, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Tuh anak muda, "Waalaikumsalam," kata dia. "Nih hadiah buat engkau." Dikasih kaset. Ini masa dulu, masa kaset maksudnya. Dikasih kaset. "Ya, makasih Syekh. Siapa yang nggak mau dikasih hadiah?" Jamaah, mau lah. Sudah selesai kejadian itu. Beberapa tahun kemudian, Syekh itu sholat berjamaah di masjid. Sholat maghrib. Pas ada kajian, yang ngisi anak muda. Syekh itu dengerin ya. Setelah selesai kok bagus anak muda ini menyampaikannya. Syekh ini punya perusahaan, dia ingin anak muda itu ngisi di tempat dia. Setelah sholat didatengin anak muda itu. Ketika anak muda itu ngelihat itu Syekh, langsung berdiri anak muda ini memeluk itu Syekh. Kata Syekh, "Apa anak kenal sama ente?" kata dia. Kata dia, "Syekh, ente lupa sama anak-anak muda yang kau kasih kaset dia mereka." Subhanallah. Allah yahdi man yasha. Allah ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan meremehkan orang. Kita sampai anak-anak muda yang mungkin kita lihat di pinggir jalan yang dalam pandangan kita mungkin nggak bisa dapat hidayah, bisa dapat hidayah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memerangi agama Allah, mati-mati yang dia perang, akhirnya dia berbalik masuk Islam. Dan di antara akhlak yang penting adalah di antara dakwah yang penting adalah dakwah dengan akhlak kita. Tunjukkan perilaku baik kita. Kita udah nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan, nggak punya duit untuk membantu dakwah, ya bantu dengan akhlak kita. Dikatakan ada seorang pendakwah di Amerika, kalau nggak di Eropa, ini Syekh cerita, dia masuk ke lift. Dia masuk ke lift ke rumahnya di apartemen sana, masih muda dia. Pas di tengah jalan liftnya berhenti, terbuka, masuk seorang wanita, anak remaja, separuh telanjang, anak kinis-kinis, bahaya nih. Nih anak muda ini muslim dia nundukkan pandangan. Nih perempuan merasa nggak nyaman karena tidak dilihat, karena perempuan bersolek berdandan untuk dilihat, dia ingin pamer supaya dilihat. Nih pemuda dia tundukkan pandangannya, merasa tidak diperhatikan, marah nih perempuan. Dia gerak-gerak di lift itu supaya ditengok, tapi tetap aja dia ngeliat ke bawah. Pas sampai di tempat anak muda itu berhenti, keluar nih anak muda. Karena sudah sampai ke tempat dia, perempuan tadi nggak kuat, keluar juga dia. Dia ngomong, "Kau tahu nggak? Aku sakit hati sama engkau." Kata dia, "Kenapa? Kenapa kau tidak melihat aku?" Padahal perempuan itu setengah jam sampai 2 jam di depan cermin. Oh, macam-macam dia pasang supaya dilihat. Apa kata pemuda ini? "Mohon maaf, aku menghormati engkau. Ana muslim. Aku seorang muslim," kata dia. "Aku memiliki istri, aku memiliki anak ya. Agamaku mengajarkan aku agar aku menundukkan pandanganku terhadap wanita." Mulai, subhanallah. Ini perempuan ngomong, "Boleh aku minta?" Setelah suaranya keras jadi suaranya pelan. Dia mau, "Boleh aku minta nomor HP?" Waduh, diminta nomor HP. Itu kalau diminta nomor HP gimana sama cewek kayak gitu?
Ya udah, dikasih nomor HP. Mulai sama anak muda yang ditunjukkan ada Islamic Center ya, mulai belajar Islam tuh, masuk Islam tuh perempuan. Dia mengatakan alhamdulillah yang membebaskan aku dari cermin. Ya seharusnya perempuan itu kan selalu bercermin terus setengah sampai 2 jam kadang-kala bercermin. Setelah dia kenal Allah, dia hanya tinggal pakai abaya dia dan dia keluar. Jangan meremehkan. Dengan akhlak kita bisa berdakwah. Tunjukkan akhlak kita kepada orang tua kita, kepada tetangga kita. Tetangga kita meninggal, datang usahakan mandikan jenazahnya, kirim makanan buat dia. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Di kantor kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Tunjukkan akhlak kita para jamaah. Para jamaah, ada yang bisa berdakwah dengan harta. Antum kalau tahu, sebagian pendakwah yang di hutan-hutan saja, Allah ya, anak kalau baca perjuangan mereka, ada yang berdakwah itu pulang tinggal separuh badannya karena dimakan oleh buaya. Ada sebagian dari mereka yang harus jalan kaki. Kita yang punya rezeki kirim, belikan motor mereka, motor trail atau apa, kirim supaya mereka berangkat ke sana. Itu yang kita miliki. Semua bisa berdakwah dengan kemampuannya masing-masing. Maka jangan pernah meremehkan diri kita. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Intinya, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Yang punya ilmu, yang guru matematika umpamanya, dia bisa sampaikan tentang agama Allah. Ketika masuk kelas, tanya kepada muridnya, ya, ini udah sholat belum nih? Siapa yang nggak sholat? Usahakan dia berdakwah. Dimanapun seorang muslim itu harus jadi cahaya. Dia bawa lentera. Di mana ada tempat yang gelap, dia akan meneranginya. Dengan apa? Dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan doanya. Dengan apa lagi? Dengan hartanya. Ketika kita menghadapi orang yang keras kepala, yang udah kita dakwain, nggak mau tahu dia, kemana kita pergi? Ke Allah Jalla Jalla. Angkat tangannya Allah, berikan hidayahmu kepada fulan. Ada seorang sahabat dari Bani Daus yang dikirim untuk berdakwah ke Daus. Namanya Syekh bin Khudar ad-Daus. Mana lupa nama dia. Tapi ternyata kaumnya ini nggak mau masuk Islam. Udah capek dia berdakwah. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Dausan qad aban. Daus itu udah nggak mau masuk Islam itu. Maka doakan supaya Allah menurunkan kehancuran kepada mereka. Rasulullah SAW berdoa. Para sahabat ketika melihat Nabi berdoa, mereka mengatakan halaka Daus. Habis sudah kabilah Daus. Kalau Rasul sudah mendoakan keburukan buat mereka. Rasul berdoa. Apa isi doa Nabi? Allahumma hdi Dausan waqtini bih. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada Daus dan datangkan mereka ke sini. Masuk Islam satu kabilah jemaah dan datang kepada Rasulullah. Jangan meremehkan doa. Apa saja pokoknya kita ini semua saling mendukung bagaimana Islam bisa kembali dikenal oleh orang-orang Islam sendiri. Tentang Islamnya Rasulullah SAW di rumah sakit, di kantor kita, di hotel ya. Mungkin kita bisa di ruang tunggunya, kita bisa kasih sesuatu. Yang punya laboratorium atau apa di tempat-tempat nunggu tuh penting agar kita bisa berdakwah di sana dengan sarana apa sih? Sekarang ada Twitter, ada Facebook, ada macam-macam lah. Itu kita bisa berdakwah di sana, sampaikan. Dan hati-hati, jangan gampang-gampang kopas sebelum kita tahu kebenaran informasi di dalamnya. Kadang-kala kita langsung broadcast. Setelah itu, oh afwan banget, ternyata beritanya bohong. Makanya sebelum nyebarin. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam, tersebarnya pena. Semuanya bisa nulis. Sampai ada cerita di Arab sana di sebuah toilet. Sebuah toilet, ini cerita di sebuah toilet, ada yang berdakwah di toilet, nggak benar juga tuh. Toiletnya ini menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ditulis di pintu toilet, kata dia, bahwasanya
toilet itu nggak boleh menghadap kiblat karena itu dilarang di dalam Islam ya seperti ini. Udah keluar nih. Ada lagi yang masuk, ya komentari di bawahnya. Masalahnya ada khilaf di antara para ulama. Datang lagi yang ketiga, kata dia memang masalah ada khilaf tapi pendapat yang rajih ini disebutin. Yang terakhir tulis jamaah, bahasa Arabnya toilet itu dauratul miyah. Dauratul miyah, tempat air berputar ya, daurah. Apa dia tulis? Ya jamaah, hadihi dauratul miyah. Wahai jamaah, ini toilet bukan daurah ilmiah. Bukan itu bantah-bantah. Bukan tempatnya jamaah, bukan tempatnya. Maka kita ya tahu diri di mana kita berdakwah dengan segala kemampuan kita. Doa-doa kita bisa bikin di tempat wudhu, doa setelah wudhu ya, stiker kita bikin, kita datang ke takmir masjid, boleh saya tempelin di sini. Dakwah terus mengenalkan mereka kepada Allah Jalla Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan. Nah, iya ada titipan nih yang Nah, sebagian besar kisah Ustadz hidayah untuk non-muslim supaya masuk Islam. Apakah sama kedudukan jika berdakwah kepada muslim tapi belum jalankan sunnah supaya jalankan sunnah? Tentunya kita tahu bahwasanya amalan-amalan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat amal kebajikan. Sebagaimana dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa yang tidak diampuni Allah syirik. Tapi ada dosa besar, orang berzina, kita dakwain muslim dia tidak berbuat syirik, kemudian dia meninggalkan zinanya, kita akan dapat jamaah pahala dia meninggalkan zinanya itu. Dan harus bijak ketika menyampaikan ya. Jangan asal-asalan menyampaikan, kadang-kadang membuat hati orang sakit, tapi insya Allah pahalanya sesuai dengan hidayah yang kita sampaikan kepada dia. Kalau hidayah dari kekufuran, kalau hidayah dari kesyirikan tentu berbeda dengan hidayah yang awalnya nggak sholat di masjid, akhirnya dia sholat ke masjid. Kita akan dapat pahala dia senantiasa ke rumah Allah Jalla Jalla. Apakah yang menyebabkan seorang mendapat nikmat atau azab kubur padahal seorang belum dihisab amal solehnya? Dan jika mendapat azab kubur seorang mukmin pada saat dihisab bisa saja masuk surga. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, berkaitan dengan azab kubur, gimana Ustaz? Kita ini dikasih nikmat, dikasih azab di kubur padahal belum ada hisab. Hisab itu sudah ada sebenarnya. Perhitungan itu langsung sama Allah, udah ditulis. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Waman ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang berbuat dosa, pasti Allah balas. Pasti Allah balas. Jadi dibalasnya itu bisa di sini di dunia. Maka orang yang sakit, orang yang kena musibah, bisa jadi itu balasan buat dosa-dosa dia. Dan itu termasuk peringan dia nanti di akhirat. Ada yang di dunianya udah dikasih cobaan-cobaan sakit, udah tuh dibalas tuh. Tapi ternyata belum bersih. Nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalul bala'u bimri'in." Ada orang yang kena balak terus di dunia ini hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khatiyah, sampai dia berjalan dosanya sudah bersih. Jadi udah dibersihkan di dunia ini. Di kubur ya, ada yang di kuburnya disiksa. Sehingga nanti ketika di akhirat kan sudah selesai. Ada dosa-dosa yang Allah ampuni, ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni. Dosa yang tidak bakal diampuni adalah syirik. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada harapan Allah mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni berarti akan ada balasan buat dia. Seperti orang yang membunuh, dia diqisos. Dibalas nggak di dunia? Dibalas. Dia mati. Bisa jadi udah selesai. Dia tidak akan ditanyakan tentang pembunuhan itu. Dosa yang lain masih tetap. Tapi untuk dosa ini udah selesai, udah dibalas. Jadi seperti itu kiranya pembalasan itu. Nanti juga ketika di padang mahsyar belum ada hisab. Ketika matahari mendekat, orang itu akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan
amalan. Ada yang keringatnya, subhanallah, jangan kita bisa bayangin nanti di akhirat itu manusia serasa berada di akuarium masing-masing. Dan melihat itu juga adab Allah. Ketika keringat kita sampai ke mulut kita, kita melihat di sebelah kita orang yang keringatnya hanya sampai ke lutut, itu azab buat kita. Ketika melihat orang dikasih nikmat sedangkan kita diazab oleh Allah Jalla Jalla. Jadi masalah hisab itu ada hisab di dunia, hitungan sama Allah, pembalasan atas dosa-dosa yang dilakukan, dan nanti ketika di akhirat akan dikurangi dosa-dosanya juga karena udah dibalas. Wallahu a'lam bishawab, dan kelak bisa masuk surga secara langsung. Kalau tidak, ya mungkin dia akan diadab dahulu. Na'udzubillahi minan nar. Masya Allah. Ustaz, apakah poligami termasuk membela agama Allah? Ini jangan tanya. Terakhir jangan tanya. Nah, ingat jamaah, menikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah jamaah. Nikah satu aja sunnah. Nikah satu. Gimana dengan ta'addud? Ya, nikah satu sunnah, makanya sebenarnya poligami itu mubah saja bagi orang yang mampu, karena perintah poligami itu perintah bersyarat. Perintah bersyarat. Fankihu ma qabalakum minan nisa, dan perintah itu setelah larangan. Biasanya perintah setelah larangan itu menunjukkan alal ibahah, kata para ulama. Maksudnya itu sesuatu yang diperbolehkan saja bagi yang mampu adil, bukan mampu duitnya. Betul Ibu? Jadi kalau termasuk membela agama Allah dari sisi mana? Ya usah mengenalkan sunnah. Nah, itu termasuk perbuatan yang mubah, yang mampu jamaah. Monggo. Jadi jangan orang dipaksa poligami. Itu kan fulusnya udah banyak. Kalau nanti nggak mau poligami, fulusnya kasih anak. Biar anak poligami. Nanti kita bikin kajian khusus nih. Nah, insya Allah jemaah. Kayaknya udah cukup nih jamaah. Masih ada lagi? Nah, Ustaz, saya punya teman mu'alaf tapi belum mendirikan sholat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa beliau batal Islamnya? Masya Allah. Mudah-mudahan enggak. Kita ini tugasnya ketika sudah memasukkan orang kepada Islam, yang kedua adalah mengajari sholat. Kalau sudah sholat, nanti ke rukun Islam yang selanjutnya. Karena kadang-kadang orang salah berdakwah. Sampai seorang syekh cerita di Jepang, ada orang Jepang masuk Islam. Bicara, ente masuk Islam, ente harus sunat. Harus sunat kata dia. Enggak mau, karena dia baru masuk Islam. Imannya masih lemah ya. Masa suruh sunat langsung gitu dia. Enggak, kalau agamanya kayak gini, anak mau keluar dari Islam gitu. Ente kalau keluar dari Islam, hukumnya dipenggal kepalanya. Allahu Akbar. Kalau masih Islam dipotong kemaluannya, kalau keluar dari Islam dipotong kepalanya. Dia bingung akhirnya. Maka itu permasalahan. Jadi dakwah tuh kita harus melihat. Ini dia jadi sholat dulu. Jangan dia cari hukum yang macam-macam dulu ya, Mak. Akhirnya dia merasa berat dengan Islam itu. Padahal iman belum masuk. Perempuan masuk Islam, jangan langsung disuruh pakai kerudung. Jangan, suruh apa? Sholat. Sholat dulu. Ketika sholat diajarin ya. Keimanan itu kan mulai kan dengan dia sholat, tambah dia beriman, terus diajarin. Kadang-kala kita yang salah berdakwah. Ada orang datang kajian pakai kerudung gaul, seakan-akan mau ke kondangan dengan sininya. Dilihatin sama orang. Ngapain ini? Salah masuk ini. Benar dia masuk, benar. Alhamdulillah mau masuk ke sini. Ada seorang ustadz ditanya sama perempuan, ingat nih kisah di Surabaya. Ustadz tuh cerita sendiri sama saya. Ketika dia ngisi kajian, ada perempuan tahun 9 bulan masih banyak nggak pakai kerudung. Tuh perempuan datang, Ustaz, tanya Ustaz. Dia satu cewek. Apa hukumnya kerudung? Katanya Ustaz, masalah kerudung itu masalah nomor 27. Nanti kita akan bahas. Oh iya Ustaz.
Tuh perempuan datang kajian lagi. Datang kajian lagi. Belum sampai pembahasan tentang kerudung, udah pakai kerudung. Kenapa? Dipersiapkan dulu imannya. Orang tuh kalau sudah imannya kuat, disuruh apa dia jalan. Tapi kalau baru masuk Islam belum ngerti apa-apa, kita aja ini nggak boleh, harus ini, harus ini, harus itu. Kata dia enakan dulu, kata dia. Anda nggak ada larangan-larangan dulu, kata dia. Maka satu persatu. Setelah tauhid, salat, setelah sholat, pas bulan puasa diajarin tentang iman kepada Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keindahan Islam. Nanti setelah itu insya Allah dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ada waktunya kita menyampaikan hal itu nantinya, jemaah. Maka tolong diperhatikan. Ustaz, doa sebelum salam yang dihadirkan oleh Rasulullah ada 6. Apakah lebih baik menggunakan doa yang diajarkan tersebut atau doa apa saja diperbolehkan? Rasulullah SAW menyuruh kita memilih. Falyatakhayar, hendaklah dia memilih. Apalagi kalau kita jadi makmum, waktu kita cuma sempit, maka pilihlah doa-doa yang pendek tapi isinya banyak seperti itu. Fadhal, yang 6 itu mau ditambah dari doa kita sendiri, disilahkan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih doa-doa yang baik. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ini pertanyaan terakhir jemaah ya. Ustaz, di lingkungan rumah Anda zuhur asar musola di daerah rumah Anda kadangkala hanya Anda yang sholat. Apa Anda masih dianggap sholat berjamaah atau tidak? Apa lebih baik pindah ke tempat yang jamaahnya lebih banyak? Jamaah, niat kita ke masjid sholat berjamaah. Kemudian kita ke masjid nggak ada jamaah, pahala tetap ditulis. Apalagi antum yang adzan, antum yang qomat di sana, subhanallah. Antum jadi imam. Mungkin ada jin yang bermakmum, bisa jadi jemaah. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bicara masjid ini, anak ingat dengan sebuah kisah. Ada salah satu teman kita lulusan Madinah pulang kampung di luar pulau sana, masjid itu mati. Nggak ada yang adzan di perkebunan kalau nggak salah. Udahlah, masjid itu ditinggalkan oleh masyarakat karena semuanya sibuk dengan dunia. Dia datang, dia yang pertama adzan. Dia sendiri yang sholat. Mulai satu orang datang jemaah. Orang itu kalau dengar asma Allah disebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada di hati itu kerinduan dengan kata-kata itu. Datang satu orang, dua orang, terus sampai ramai masjidnya. Dia yang pertama menghidupkan. Kemudian ada seorang awam di Kalimantan. Dia cerita, ketika dia ke Kalimantan, dia merantau di tempat itu. Biasa cari tempat yang gratis. Dia lihat ada masjid ditutup. Masjid dia ceritakan dari kayu ulin, kayu yang hitam itu bagus masjidnya, ditutup, nggak ada yang sholat orang kafir. Dia datang ke pengurus masjid, boleh saya bersihkan masjid? Saya adzan gini macam-macam. Oh ngomong. Dia cerita, alhamdulillah anak dapat penginapan gratis. Dia masuk masjid, mulai dibersihkan masjid itu, dibersihkan, dicuci, mulai dia adzan. Orang awam memang nggak pernah di pondok, tapi yang namanya ngaji alhamdulillah dia bisa ngaji. Mulai dia adzan, masya Allah. Orang datang ke masjid padahal dikunci masjidnya. Awalnya dia sore hari kerja, tapi waktu sholat mesti dia balik ke sana. Sampai 2 tahun dia cerita, masya Allah masjid itu banyak yang ngaji akhirnya. Tapi terpaksa anak harus pulang. Ketika anak pulang, masya Allah anak mau dikawinkan sama orang sana. Tapi dia harus pulang ke kampung, dia pulang kampung. Sekali lagi usahakan kita berdakwah, menghidupkan masjid-masjid yang ada. Kalau kita sholat di masjid yang banyak jamaahnya, siapa yang menghidupkan masjid itu? Siapa yang menyebutkan nama Allah di masjid itu? Kita harus menghidupkan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi apabila itu benar, itu dari ana, dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau apa yang ana ucapkan itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Ana mohon maaf, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya.
Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.